Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali kita di Pak Guru Channel. Semoga teman-teman hari ini berada dalam keadaan sehat walafiat. Bagi teman-teman yang baru nonton channel ini, mohon dukungan subscribe-nya. Untuk video kali ini, kita akan coba membahas tentang pembahasan soal Fisika kelas 10 SMA. Materi yang kita pilih adalah besaran vektor. Untuk mempersingkat, baiklah kita masuk soal pertama. Petunjuk, pilihlah salah satu jawaban yang paling benar. Kelompok besaran di bawah ini yang termasuk besaran vektor adalah titik-titik. A. Kelajuan, kuat arus, gaya. B. Kecepatan, momentum, kuat arus listrik. C. Energi, usaha, banyak mol zat. D. Tegangan, intensitas cahaya, gaya. E. Gaya, percepatan, dan waktu. Kita coba lihat pembahasannya. Jadi besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi contoh besaran vektor itu sendiri itu ada perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, momentum, kuat arus listrik, medan listrik, dan lain-lain. Jadi jawaban untuk soal nomor pertama adalah B, yaitu kecepatan, momentum, dan kuat arus listrik. Kita lanjutkan soal berikutnya. Pada perlombaan tarik tambang, kelompok A menarik ke arah timur dengan gaya 700 Newton. Kelompok B menarik ke arah barat dengan gaya 665 Newton. Kelompok yang memenangi perlombaan adalah kelompok titik-titik. A dengan resultan gaya 25 Newton. B. A dengan resultan gaya 35 Newton. C. B dengan resultan gaya 25 Newton. D. B dengan resultan gaya 35 Newton. Dan yang terakhir E. B dengan resultan gaya 45 Newton. Mari kita lihat pembahasannya. Ini adalah vektor pertama, yaitu vektor A yang arahnya ke kanan, dan nilainya sama dengan 700 Newton. Dan vektor B arahnya ke kiri yang nilainya 665 Newton. Jadi resultan vektor di sini adalah A tambah B, di mana A itu 700 Newton ditambah dengan B 665 Newton ke kiri. Ini tanda negatif menunjukkan arah ke kiri. Ini kita peroleh resultannya sama dengan 35 Newton. Jadi 35 Newton ini arah ke kanan, yaitu A. Jadi yang memenangi perlombaan tarik tambang ini adalah kelompok A dengan resultan gaya 35 Newton. Jadi jawabannya untuk nomor 2 adalah B. Kita lanjutkan dengan soal nomor 3. Dua buah gaya masing-masing 10 Newton dan 15 Newton membentuk sudut 60 derajat. Besar resultan kedua gaya tersebut adalah titik-titik. A. 5 akar 3 Newton. B. 5 akar 17 Newton. C. 5 akar 19 Newton. D. 5 akar 2 Newton. E. 20,6 Newton. Sekarang kita coba lihat pembahasannya.
Ini dua vektor, yaitu vektor A dan vektor B. Jadi vektor A itu nilainya 10 Newton, vektor B 15 Newton. Ini membentuk sudut 60 derajat. Dengan demikian resultan vektornya ini menggunakan aturan jajaran genjang, R kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2A kali B cos alpha. Ini cos alpha ini adalah cos 60, sedangkan ini R ya. Jadi A kuadrat ini 10 kuadrat ditambah 15 kuadrat tambah 2 kali 10 kali 15 cos 60. Cos 60 ini nilainya setengah. Jadi 100 tambah 225 tambah 300 kali setengah. Jadi kita peroleh R kuadrat sama dengan 325 ditambah dengan 150. Jadi R kuadrat sama dengan 475. Sama dengan akar 25 kali akar 19. Jadi R itu kita peroleh resultannya sama dengan 5 akar 19 Newton. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjutkan soal nomor 4. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 50 km per jam membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X positif. Besar komponen vektor kecepatan tersebut pada sumbu X dan sumbu Y berturut-turut adalah A 25 km per jam dan 25 akar 2 km per jam, B 25 km per jam dan 25 akar 3 km per jam, C 25 akar 3 km per jam dan 25 km per jam, D 25 akar 3 km per jam dan 25 akar 2 km per jam, E 25 akar 3 km per jam dan 25 akar 3 km per jam. Coba kita lihat pembahasannya. Pada komponen sumbu X itu Vx sama dengan V cos theta. Sedangkan pada komponen sumbu Y, Vy sama dengan V sin theta. Di mana sudut vektornya adalah 30 derajat. Jadi Vx sama dengan V cos theta sama dengan 50 dikali dengan cos 30 derajat. Cos 30 itu nilainya setengah akar 3. Jadi 50 kali setengah akar 3 sama dengan 25 akar 3. Itu untuk sumbu X. Sedangkan untuk sumbu Y itu Vy sama dengan V sin theta. Sin 30 itu nilainya setengah, jadi V sin theta 50 kali setengah sama dengan 25. Jadi jawabannya untuk sumbu X itu 25 akar 3 dan untuk sumbu Y adalah 25. Jadi dengan demikian jawabannya adalah C. Kita lanjutkan soal nomor 5. Gambar di bawah ini merupakan penjumlahan vektor secara segitiga. Ini gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat, dan gambar kelima. Gambar yang resultan vektornya sama dengan 0 adalah A, gambar 1, B, gambar 2, C, gambar 3, D, gambar 4, E, gambar 5.
Jadi kita coba lihat pembahasannya. Jadi di dalam penjumlahan vektor segitiga, ini kita anggap saja sebagai vektor A dan ini sebagai vektor B. Maka pangkal dari vektor B itu akan berimpit dengan arah vektor A. Sedangkan resultan vektor itu arahnya berimpit dengan arah vektor yang terakhir, yaitu vektor B. Sedangkan pangkalnya berimpit dengan vektor yang pertama. Jadi itu resultan vektor. Untuk resultan vektor sama dengan 0, arahnya terus berkelanjutan. Ya, di sini kita lihat pada nomor E, yaitu gambar nomor 5, di mana arah vektor ini selalu berjumpa dengan pangkal vektor yang lain. Ini anggap saja ini vektor A, ini vektor B. Jadi arah vektor A berjumpa dengan pangkal vektor B, kemudian arah vektor B berjumpa dengan pangkal vektor C, dan selanjutnya arah vektor C berjumpa dengan pangkal vektor A. Jadi tidak ada berkesudahan. Dengan demikian jawaban untuk nomor 5 ini adalah E. Kita lanjutkan soal nomor 6. Dari kelima diagram vektor berikut ini perhatikan tuh vektor, ini vektor A, B, C, dan D. Ini juga berikutnya A, B, C, D. Ini A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D. Yang menggambarkan D sama dengan A tambah B tambah C adalah titik-titik. A gambar 1, B gambar 2, C gambar 3, D gambar 4, E gambar 5. Kita coba lihat pembahasannya. Ini coba diperhatikan gambar vektor. Ini vektor A yang pertama, kemudian vektor B, A ditambah B, berarti pangkal daripada vektor B itu berada di arah ataupun di ujung vektor A, kemudian ditambah dengan vektor C, pangkal vektor C berada di arah vektor B, sedangkan D ini adalah resultan. Di mana resultan ini arahnya berimpit dengan vektor yang terakhir. Sedangkan ini pangkalnya berimpit dengan vektor yang pertama. Dengan demikian ini D, ini nilainya sama dengan A tambah B ditambah dengan C. Dengan demikian jawabannya adalah E. Kita coba lihat nomor 7. Seorang melakukan perjalanan menggunakan mobil berangkat dari kota A ke kota B sejauh 30 meter ke arah utara. Dilanjutkan ke kota C, arah timur 60 km. Dan akhirnya sampai di kota D sejauh 110 km arah selatan. Perpindahan mobil dari A sampai D adalah titik-titik. A sama dengan 200 km, B 140 km, C 120 km, D 100 km, E 80 km. Kita coba lihat pembahasannya. Ini kita coba gambarkan arah vektor. Itu yang pertama dari A ke B itu sejauh 30 km arahnya ke utara.
kemudian dari B ke C itu sejauh 60 km arahnya ke timur, dan C ke D itu nilainya 110 km arahnya ke selatan. Jadi perpindahan mobil tersebut yaitu dari A ke D. Jadi resultan vektor A D. Jadi kita coba hitung berapa panjang dari A ke D. Jadi ini bisa kita hitung. Kita ambil segitiga ini dengan menggunakan persamaan Pythagoras. Jadi yang belum kita ketahui di sini adalah panjang dari P ke D, yaitu PD sama dengan CD dikurangi dengan AB. Jadi CD itu nilainya 110 km, kemudian AB nilainya 30 km. Jadi panjang PD sama dengan 110 km dikurangi dengan 30 km sama dengan 80 km. Dengan demikian dapat kita hitung AD ini dengan menggunakan persamaan Pythagoras, ya. Jadi AD kuadrat sama dengan AP kuadrat ditambah dengan PD kuadrat sama dengan 60 kuadrat tambah 80 kuadrat sama dengan 3.600 ditambah dengan 6.400. Jadi AD kuadrat sama dengan 10.000. Sedangkan AD akar dari 10.000 sama dengan 100 km. Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjutkan dengan soal nomor 8. Nilai maksimum dan minimum dari resultan dua vektor secara berturut-turut adalah 17 unit dan 7 unit. Jika kedua vektor ini saling tegak lurus, maka besar resultan vektornya sekarang adalah titik-titik. A 24, B 18, C 15, D 13, E 10. Kita coba lihat pembahasannya. Jadi kita misalkan dua vektor itu masing-masing vektor A dan vektor B. Jadi A tambah B sama dengan 17. Ini nilai maksimum. Sedangkan A kurang B itu sama dengan 7. Itu sebagai nilai minimum. Jadi kita eliminasikan persamaan ini. Kita hilangkan salah satu variabel. Di sini kita hilangkan saja B. Maka di sini kita jumlahkan. Jadi A tambah A 2A, B tambah min B 0, 17 tambah 7 24. Jadi 2A sama dengan 24. Hingga A sama dengan 12 unit. Kemudian nilai A ini kita coba substitusikan ke persamaan yang pertama. A tambah B sama dengan 17. Jadi A itu 12 ditambah B sama dengan 17, sehingga B sama dengan 17 kurang 12, B sama dengan 5 unit. Jadi kita peroleh A 12 unit, B 5 unit. Karena kedua vektor ini, yaitu vektor A dan vektor B, itu saling tegak lurus, maka resultannya dapat kita hitung dengan menggunakan persamaan Pythagoras. Itu R kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 12 kuadrat tambah 5 kuadrat sama dengan 144 ditambah dengan 25. Jadi R kuadrat sama dengan 169. Sedangkan R itu adalah akar dari 169 sama dengan 13. Jadi jawabannya adalah D. Berikutnya kita coba lihat nomor 8. Dua vektor masing-masing P sama dengan 2I tambah 2J.
dan Q sama dengan 2I kurang 2J. I dan J merupakan unit vektor sepanjang sumbu X positif dan Y positif. Sudut yang terbentuk terhadap sumbu X untuk P kurang Q adalah titik-titik. A 0 derajat, B 45 derajat, C min 90 derajat, D 90 derajat, E min 45 derajat. Kita coba lihat pembahasannya. P kurang Q, dimana P itu sendiri 2I tambah 2J kurang Q. Nilai Q itu adalah 2I kurang 2J. Jadi P kurang Q sama dengan 2I tambah 2J, kemudian kurang 2I, min kali min plus, jadi plus 2J. Jadi kita peroleh 2I kurang 2I 0, 2J plus 2J 4J. Jadi P kurang Q kita peroleh sama dengan 4J. Karena hasil dari P kurang Q hanya berada pada sumbu Y, itu pada unit vektor J, maka sudut yang terbentuk terhadap sumbu X ini adalah tegak lurus, yaitu 90 derajat. Jadi jawabannya adalah D. Kita coba lihat soal nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Ini gambar pertama, ada dua vektor diapit oleh sudut 120 derajat. Kemudian pada gambar 2 ada 3 vektor masing-masing A, B, C. Ini 4 Newton, 4 Newton, 7 Newton. Dan gambar 3 itu ada 2 vektor yang saling tegak lurus terhadap sumbu X 4 Newton dan terhadap sumbu Y 3 Newton. Pernyataan nilai resultan berdasarkan gambar di atas yang paling tepat adalah titik-titik. A. R1 sama dengan R2, B. R2 sama dengan R3, C. R3 sama dengan R1, D. R1 lebih kecil dari R2, E. R2 lebih besar daripada R3. Kita coba lihat pembahasannya. Kita coba lihat gambar pertama. Gambar pertama ini, katakan saja yang ini adalah vektor A terhadap sumbu X ini, dan ini adalah vektor B. Ini diapit oleh sudut 120 derajat. Ini kedua vektor diapit oleh sudut 120 derajat. Dengan demikian, dapat kita hitung resultan vektornya. Ini bisa kita gunakan metode jajaran genjang. Persamaannya R kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB cos alpha. Jadi A itu sendiri 5 Newton, B 5 Newton, jadi 5 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 2 kali 5 kali 5 cos 120. 5 kuadrat itu nilainya 25 tambah 25 tambah 2 kali 5 kali 5, 2 kali 5 10 kali 5 50, cos 120 sama dengan min setengah. Jadi kita peroleh R kuadrat sama dengan 50 ditambah min 25. Jadi dapat R kuadrat sama dengan 25. Jadi R sama dengan akar 25, yaitu 5 Newton. Itu resultan untuk vektor gambar pertama. Kemudian untuk gambar kedua, ini ada 3 vektor. Jadi ini kita coba uraikan vektor ini masing-masing. Kita lihat untuk sumbu X, ya. Untuk sumbu X ini kita misalkan sebagai vektor A,
dan ini sebagai vektor B. Ini sebagai vektor A dan ini sebagai vektor B. Di mana vektor A ini terhadap sumbu, katakan saya ini sumbu X, ini 30 derajat, dan vektor B terhadap sumbu X juga 30 derajat. Jadi terhadap sumbu Y 30 derajat. Berarti sudut untuk terhadap sumbu X berarti 90 kurang 30 sama dengan 60. Begitu juga dengan vektor A. Jadi kita coba lihat sigma fx itu sendiri. Ini bisa lihat di sini setelah kita uraikan. Ini untuk sigma fx ada dua, yaitu ax dan bx. Kemudian ada satu lagi adalah vektor c yang arahnya berlawanan dengan ax dan bx, sehingga kita peroleh sigma fx itu sendiri sama dengan ax tambah bx kurang c, sama dengan 4 cos 60 tambah 4 cos 60 kurang 7. Jadi cos 60 itu nilainya setengah, 4 kali setengah 2, 4 kali setengah 2 kurang 7. Jadi sigma fx itu kita peroleh min 3 Newton. Sedangkan sigma fy itu sama dengan 0 karena nilainya sama dan arahnya berlawanan. Jadi resultan untuk fy itu sendiri itu sama dengan 0. Dengan demikian kita peroleh resultan daripada vektor A, B, dan C ini sama dengan, bisa kita menggunakan persamaan R kuadrat sama dengan sigma fx kuadrat ditambah dengan sigma fy kuadrat sama dengan min 3 kuadrat tambah 0 kuadrat. Nilainya R sama dengan akar 9 sama dengan 3 Newton. Jadi dengan demikian untuk gambar 2 ini kita peroleh resultannya 3 Newton dan gambar pertama 5 Newton. Jadi gambar 1 dan gambar 2 ini lebih besar resultan gambar pertama. Kemudian kita lihat gambar yang ketiga. Gambar ketiga ini kita misalkan ini vektor A dan ini vektor B. Ini kedua vektor saling tegak lurus. Maka dapat kita hitung R kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat sama dengan 4 kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan 16. 4 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat 9. Jadi R kuadrat sama dengan 25. Sehingga R itu sendiri adalah akar dari 25, yaitu 5 Newton. Jadi resultan gambar pertama sama dengan resultan gambar ketiga. Jadi kalau kita lihat di sini ada C R3 sama dengan R1. Jadi jawabannya adalah C. Saya rasa video kali ini cukup di sini. Ya, saya harapkan kepada teman-teman untuk dapat menonton video-video selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.